Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Ibu Setia Sihombing, Guru Mapel IPS. Kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Kemudian semuanya hadir. Jangan lupa kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, persepsi, kita jawab dulu pertanyaannya. Ada 3, sehingga kita dapat materi potensi sumber daya hutan. Dengan tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD 3.1, KD 3.12 dan KD 4.1. Sebelum kita lanjutkan, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan video berikut ini, kemudian dikerjakan. Ada 2 pertanyaan. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, kita mulai. Silahkan dipahami dan disimak sambil ditulis yang penting. Sumber daya alam hutan. Definisi hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Sedangkan pohon adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Sumber daya alam hutan yang terdapat di hutan ada 2 macam. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau yang hidup, terdiri dari fauna dan flora. Yang kedua, sumber daya alam non hayati atau yang tidak hidup, ada batu-batuan, ada air, ada oksigen, kemudian tanah. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas wilayah hutan atau luas wilayah Indonesia hanya 1,3% dari luas dunia. Walaupun seperti itu, sangat banyak mamalia yang ada di Indonesia. 25% ada jenis ikan, reptil ada 12%, burung ada 16%, dan 10% bunga. Kemudian jenis-jenis hutan. Jenis-jenis hutan terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi, hutan buatan, hutan hujan tropis. Silakan kamu cari artinya dari sumber yang lain atau tanya kepada orang tua di rumah. Ciri-ciri hutan lindung antara lain berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan air laut. 2. Memiliki struktur tanah yang sensitif. Ciri-ciri hutan suaka alam
biasanya mempunyai spesies unik yang tidak dapat ditumbuhi pada tempat lain. Ciri-ciri hutan produksi. Dalam suatu kawasan hanya dapat satu jenis tanaman atau pohon, contoh hutan karet dan jati. Dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif. Ciri-ciri hutan buatan adalah pohonnya sejenis atau sama. Perkembangannya dapat dikontrol oleh manusia. Bisa berada di tengah-tengah pemukiman. Kemudian secara umum jenis-jenis kayu di hutan Indonesia ada kayu di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan jenisnya keruing, ada meranti, kayu jati di Jawa Tengah, rotan di Kalimantan, cendana, dan yang lainnya. Nah, pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan adalah yang pertama sebagai tempat penyimpanan air hujan. 2. Sebagai tempat bagi flora dan fauna. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi dapat terkendali. 4. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya. Adapun hutan adalah sangat penting sehingga kita harus sama-sama menjaga. Dampak positif hutan. Di antara dampak negatifnya ada dampak positifnya. Yang pertama sebagai fungsi produksi, fungsi ekonomis, fungsi ekologis, dan fungsi hidrologis. Silakan kamu cari pengertian dan contoh dari sumber yang lain apabila tidak ada di buku perpustakaan atau buku paket pegangannya. Nah, anak-anak, kita lihat dampak positif hutan. Sebentar lagi kita akan melihat juga dampak negatif hutan. Silahkan.
kita lanjutkan. Sudah siap dibaca? Mari kita lihat pentingnya hutan demi pencegahan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kegiatan penutup, silakan dibuat ringkasan mengenai pelajaran kita tadi. Nanti dibacakan melalui Zoom kita. Kemudian PR-nya, perhatikan peta persebaran hutan di Indonesia. Lengkapi peta buta tersebut dengan penulisan persebaran jenis-jenis kayu pada titik yang ditentukan. Disediakan. Kamu isi di peta tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Melalui Google Chrome, kamu kirim pengerjaan peta tersebut. Sekian dan terima kasih.